nggak ada uang, nggak ada uang. Sebenarnya kata-kata nggak ada uang itu secara afirmasi kepada anak itu Betul. sebenarnya bahaya nggak sih? Misalnya kayak nggak ada uang gitu. Bukan Iya. bukan belum mampu beli atau belum sekarang tapi nggak ada uang. Tapi ada scarcity traumanya nggak kamu? Mungkin per hari ini ada sisi dimana kayak ke bawah sih kayak nggak ada uang gitu. Padahal belum Ada uangnya. waktunya. Mungkin ayah ada uangnya cuma tabungan Iya, aku iya, belum iya. cukup waktu itu. Tapi dia jawabnya nggak ada uang gitu. Iya, yang perlu dipahami yang pertama, ayahmu juga seperti itu karena mungkin ada scarcity trauma juga ya. Oke. Transgenerational trauma dari kakekmu atau buyutmu yang merasa kayak uang tuh sesuatu yang memang harus kita simpan baik-baik karena takut gak punya lagi gitu. Nah itu yang berusaha kita ubah sekarang. Uangnya ada terus kok, selama kita berusaha kita selalu bisa bekerja apapun untuk menghasilkan uang. Nah itu dihindarinya dengan cara kalau ibuku udah mindful banget nih soal uang ya ke aku. Jadi aku termasuk orang yang diajarin uang sama orang tua dan ternyata orang lain gak melakukan itu gitu. Jadi Nice. umur 15 tahun aku banyak mau ya, aku remaja tidak tahu diri ya. Seperti remaja-remaja lainnya kayak pengen ini, pengen itu, gak pernah mikirin orang tuaku punya uang apa enggak. Ibuku gak bilang gak ada uang, tapi ibuku buka slip gaji ayahku. Ibuku ibu rumah tangga, jadi slip gaji PNS ayahku tuh dibuka di meja makan gitu, enggak di meja makan sih kayak di meja ruang tamu gitu. Terus lihat nih gaji ayah segini, sekarang kita breakdown kebutuhan rumah tangga kita apa aja, Wow. belanja bulanan berapa, terus di akhir kan emang gak ada sisanya ya. Iya, iya. Terus kayak oke, jadi dari situ aku tahu diri, aku nggak bisa nih kayaknya kalau aku minta-minta terus, makanya dari kuliah tuh aku udah jualan, karena aku banyak mau banget, aku tuh fashion banget gitu kan, anaknya kayak pengen baju lucu, pengen sepatu lucu, ya udah akhirnya dari kuliah tuh aku jualan biar bisa beli barang-barang lucu gitu. Nah jadi aku belajar dari ibuku bahwa ngomongin uang sama anak tuh nggak apa-apa loh. Banyak kalau yang nggak mau kayak udah anak kecil pokoknya tahu sekolah aja, uang tuh urusan Iya, orang itu tua. banyak. Iya kan, kalau aku enggak, jadi selain juga enggak bilang sesuatu yang negatif tentang uang kayak enggak ada uang, tapi juga aku bilang aku kerja soalnya aku perlu uang. Nanti kita, waktu anak umur 3 tahun ya kan tantrum-tantrumnya tuh dia enggak bolehin aku kerja, enggak bener-bener yang kayak kenapa harus kerja gitu kan, semua anak umur 3 tahun kayaknya gitulah. Biasanya orang tuanya bilang nanti kalau aku nggak kerja kamu nggak bisa beli susu, kamu nggak bisa beli mainan. Patah loh sama anak Gen Alpha. Ngapain Iya. aku minum susu? Ngapain aku beli mainan, ya kan? Jadi aku bilang kalau aku nggak kerja nanti kamu tidur tidak bisa pakai AC karena aku tidak bisa bayar listrik. Logis dia kayak nggak mau lagi tidur nggak pakai AC gitu kan. Jadi pembicaraan-pembicaraannya memang terbuka dan ya dibahas aja bahwa aku bekerja seperti ini supaya dapat uang dan juga aku bekerja terbatas sehingga uang kita terbatas jadi kita juga terbatas nih nggak bisa kayak orang-orang yang rumahnya di kolam renangnya gitu. Iya. Aku bisa aja kayak gitu tapi mungkin aku jadi jarang ketemu kamu karena pasti aku harus bekerja lebih banyak gitu. Baru tadi pagi aku tanya gimana kalau aku running for president gitu. Aku gitu iseng doang ya, aku pengen tahu gimana mikir dia kalau kalau dia menjadi anak presiden. Janganlah Bu, nanti kamu nggak pulang-pulang. Benar sekali ya. Jadi pembicaraan uang tentang anak itu sebisa mungkin positif dan sebisa mungkin sebisa mungkin memotivasi dia bahwa orang dewasa memang perlu uang dan caranya adalah dengan bekerja.